Halo adik-adik, jumpa lagi dalam kegiatan EduVisit Homeschooling Bintang Jenjang SD. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat ya. Nah adik-adik, kali ini kita akan mengunjungi dua tempat yang ada di Surabaya adik-adik, sesuai dengan tema EduVisit kali ini. Yang pertama, kita akan kunjungan ke Museum 10 November. Dan yang kedua, kita akan mengunjungi Museum Polrestabes Surabaya. Nah, nggak sabar ya adik-adik ya. Yuk ikuti keseruan EduVisit hari ini. Nah adik-adik, kita sudah sampai di Museum 10 November. Yuk kita intip keseruan EduVisit di Museum 10 November. Nah adik-adik, jadi tour guide kita itu menjelaskan tentang yang pertama nih, ada penjelasan tentang relief-relief yang ada di depan. Sebelum tadi kan ada itu melihat ya, di depan itu sudah disuguhkan dengan patung proklamator yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian ketika masuk di arah lapangan, di samping kanan dan kiri itu banyak sekali relief adik-adik. Dan juga patung-patung juga nih pahlawan-pahlawan yang berperan penting dalam pertempuran 10 November. Relief-relief tersebut yang pertama yaitu menceritakan tentang asal-usul Surabaya adik-adik. Kemudian ada juga rapat Sarekat Islam, yaitu organisasi pergerakan sebelum merdeka. Kemudian ada juga nih yang menceritakan tentang kejadian proklamasi kemerdekaan. Ada juga penyebaran berita kemerdekaan di Surabaya lewat surat kabar dan radio-radio. Kemudian yang terakhir ada juga relief yang menceritakan tentang pertempuran di Surabaya, tepatnya di Jembatan Viaduk. Nah, jembatan, mungkin adik-adik ada yang sudah pernah ke Museum 10 November melihat ada jembatan layang. Jembatan yang kereta itu yang melengkung, nah di seberang jalan itu dulunya adalah lokasi pertempuran arah-arah Surabaya dalam melawan sekutu. Kemudian ada juga nih adik-adik, ada 6 tembok yang ada di Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November itu sebagai lokasi markas Kempetai. Apa itu markas Kempetai? Markas Kempetai adalah markas polisi Jepang pada saat itu. Karena pada saat itu yang menduduki sekutunya itu Jepang ya adik-adik ya. Nah tadi kan kita sudah disambut ya dengan patung proklamator yaitu Bapak Bung Karno, Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Karena pada saat itu memperingati Bung Karno yang ke Surabaya langsung adik-adik untuk menghentikan gencatan senjata antara arah Surabaya melawan sekutu Inggris pada saat itu. Nah kemudian di kanan lapangan ketika kita masuk, kemudian kita dari arah pintu masuk kita ke kanan, dari pintu masuk ada patung-patung pahlawan nih yang berperan dalam pertempuran. Ada Bung Tomo, ada juga pahlawan yang lain. Kemudian ada juga nih mobil dari Bung Tomo yang ikonik ya bentuknya dan juga sangat bersejarah sekali. Nah, tahu nggak di sini kapan kemerdekaan Indonesia? Ya, benar sekali, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana itu adalah titik awal dari kebangkitan nasional Indonesia. Walaupun seperti itu, ternyata masih belum selesai ceritanya, karena masih ada pertempuran lanjutan yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Nah adik-adik, penyebaran berita kemerdekaan Indonesia itu melalui surat kabar pada saat itu ya, dan dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Madura. Kenapa kok dua bahasa? Kenapa Jawa dan Madura? Karena pada saat itu nih, agar pihak Jepang, karena sebetulnya waktu itu Jepang ya, tidak tahu apa yang sedang diberitakan gitu, makanya menggunakan bahasa Jawa dan Madura. Kemudian pemerintahan Indonesia ini akhirnya membentuk 3 badan yang penting pada saat itu ya. Yang pertama yaitu Barisan Keamanan Rakyat, di mana Barisan Keamanan Rakyat ini adalah cikal bakal dari TNI yang pada saat ini ya kita kenal dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang badan kedua yaitu Komite Negara Indonesia atau disingkat dengan KNI. Kemudian badan yang ketiga yaitu Polisi Istimewa. Polisi Istimewa memang benar karena dari namanya terlihat ya itu merupakan cikal bakal dari polisi saat ini. Itu disebut dengan Polisi Istimewa. Selain itu ada juga peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato.
Nah, tahu nggak nih adik-adik warna apa dari bendera yang disobek pada saat itu? Yap, benar sekali, yaitu warna biru. Pada saat itu kan ada warna merah, putih, dan biru yang bagian bawah. Nah, para arek Surabaya ini dengan sekuat tenaga naik ya dengan tangga dari bambu menaiki Hotel Yamato itu untuk berusaha merobek warna biru itu tersebut agar tinggal merah dan putih sesuai dengan warna bendera kita. Selain itu, ternyata ada juga santri. Para santri juga ikut membantu dalam pertempuran 10 November. Di mana para santri itu minta pendapat nih ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin adik-adik masih asing, ada beberapa yang asing ya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mana dia ini adalah tokoh Islami yang cukup terkenal ya dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya namanya juga sering disebut kalau memang kita yang beragama Muslim ya, dimana beliau ini adalah pencetus resolusi jihad, dimana resolusi jihad ini adalah cikal bakal penentuan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari justru menyarankan untuk para santri untuk ikut berperan dalam melawan sekutu. Di mana resolusi jihad ini yaitu akhirnya menjadi pertempuran 3 hari yang terjadi di Gedung Nasional Indonesia. Yang sekarang mungkin adik-adik ada yang pernah nih ke Kota Lama, salah satu wisata viral terkenal ya di Surabaya. Nah, dulunya itu adalah nasional. Kemudian Sekutu minta ke Bapak Soekarno untuk menghentikan pertempuran ya. Karena apa? Pada saat itu terjadi peristiwa yang naas di mana salah satu jenderal terkenal dari Inggris yaitu AWS Malabi terkalahkan, terbunuh ya pada saat pertempuran itu. Yaitu di mana beliau ya tidak terkalahkan padahal sebelumnya. Bahkan pada Perang Dunia Kedua itu nggak kalah, malah menang ya justru waktu itu Inggris ya. Tapi di Surabaya malah terbunuh. Di mana itu menyulut amarah dari pihak Inggris. Nah, pada saat itu makanya terjadi pertempuran yang luar biasa pada tanggal 10 November. Nah, pertempuran 10 November ini terjadi mulai dari yang pertama yaitu di Tanjung Perak ke arah selatan. Di mana Sekutu ini menyebarkan ultimatum yang isinya yaitu untuk menyerahkan senjata agar para arek Surabaya ini tidak berani ya melawan Sekutu Inggris. Seperti itu. Kemudian Belanda ini sebenarnya niatnya hanya ingin pertempurannya terjadi 3 hari ya adik-adik, tapi malah lebih panjang pada kenyataannya yaitu terjadi selama 21 hari. Wah, cukup lama ya, berarti sekitar kurang lebih 3 minggu untuk pertempurannya sendiri. Nah, adik-adik di sini juga ada koleksi senapan yang sudah terlihat di video, yaitu koleksi senapan itu asli ya. Ada beberapa yang juga dari Inggris, ada yang dari Belanda, ada yang dari Jepang. Nah, kemudian nanti si tour guide kita yaitu akan mempraktekkan nih cara menggunakan senapan karena masih bisa digunakan ya. Tapi di sini sebagai koleksi, jadi hanya diberikan contoh untuk penggunaannya, nggak asli beneran ada isinya ya, bahaya nanti kalau beneran ada isinya ya. Jadi praktekkan saja. Oh iya adik-adik, jadi kalau ini kan tour guide kita nih, jadi boleh untuk mencontohkan, tapi kalau untuk pengunjung tidak boleh ya, tidak boleh untuk sembarangan menyentuh, apalagi menggunakan senapan atau bahkan koleksi-koleksi yang ada di Museum 10 November seperti itu. Kemudian ada nih ruangan khusus yang disebut dengan diorama. Nah, diorama elektronik ini kita bisa lihat langsung replika potongan-potongan peristiwa kejadian pada saat pertempuran 10 November. Diorama pertama yaitu tentang pembentukan KNI, Komite Nasional Indonesia, di GNI, Gedung Nasional Indonesia. Nah, sekarang menjadi Museum Dr. Sutomo di Jalan Bubutan ya. Mungkin ada yang pernah ke sana nih. Jalan Bubutan juga mungkin tahu ya. Kemudian ada Badan Keamanan Rakyat juga di situ, ada pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Kemudian di diorama-diorama selanjutnya juga menjelaskan tentang penyerbuan di markas Kempetai gitu. Kemudian bangunan, memang zaman dulu itu bangunan atau pilarnya itu tinggi-tinggi ya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat dari yang di depan tadi, di depan Museum 10 November itu ada pilar-pilar tinggi. Karena masih tradisional juga. Nah, tradisional di sini selain bangunan juga senjata-senjata yang digunakan. Mungkin yang terlihat di diorama itu, di replika itu, area Surabaya itu masih menggunakan senjata nasional. Apa saja? Yaitu yang terutama yang pasti yang kalian sudah tahu, yaitu bambu runcing.
kemudian ada juga celurit, mungkin ada pisau ya atau benda-benda tajam lain yang masih tradisional, belum ada senapan, ada pistol-pistol yang canggih. Nah, itu belum ada pada saat itu. Kemudian ada juga gedung internasional, di mana itu sekarang di Jembatan Merah ya, tadi yang sudah disebutkan, yaitu yang sekarang menjadi kota lama yang ada jadi objek wisata terkenal itu di Surabaya. Karena pada saat itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, di mana pada Perang Dunia II itu pemenangnya adalah Inggris dan Jepang itu mengaku kalah pada saat itu. Nah, kemudian ada diorama nih yang mungkin kalian lihat, itu ada banyak laut ya, di laut, posisinya terjadinya di laut. Nah, itu yaitu ekspedisi di Pulau Nyamuan Utara yang letaknya itu di dekatnya Tanjung Perak adik-adik ya. Ekspedisinya memang di laut ya adik-adik ya. Nah, keluar dari diorama elektronik tadi, kita lihat di bagian tengah di lantai 2 itu ada berbentuk limas ya, limas kurang seperti limas segi 4. Nah, di situ isinya itu adalah foto-foto pahlawan yang berperan penting dalam pertempuran 10 November. Ada banyak foto-foto pahlawan di situ ya adik-adik ya. Mungkin ada beberapa yang sudah dikenal, ada juga yang mungkin masih asing bagi kalian. Ada Muhammad Yasin, yaitu si pelopor polisi istimewa, dia ketuanya pada saat itu ya. Ada Gubernur Suryo, yaitu gubernur pertama Jawa Timur yang terbunuh pada saat itu dalam perjalanan dari Jogja ke Surabaya, tepatnya terbunuh di Ngawi ya, pada saat itu. Kemudian ada juga Maijen Sungkono, dia itu yang memimpin perang selama 21 hari. Kemudian ada juga Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tadi sudah disebutkan juga namanya, di mana beliau adalah pencetus resolusi jihad dari kalangan Nahdlatul Ulama ya. Kemudian ada juga komandan sayap kanan yang pertempuran 21 hari, yaitu siapa? Yaitu Prawiro Dirjo. Itu juga beliau. Kemudian selain nama-nama yang disebutkan tadi, ada juga nih salah satu pahlawan wanita yang mungkin bisa jadi terlupakan perannya, padahal juga berperan penting walaupun tidak ikut berperang. Nah, siapa dia? Dia adalah Mbok Darmortir atau Ibu Darmortir ya. Beliau adalah orang yang berperan di belakang layar, yaitu tugasnya menyiapkan makanan untuk arek Surabaya. Di mana uangnya itu yang dibuat untuk memasak itu adalah sukarelawan dan beliau ini tidak dibayar. Bahkan dia juga rela banyak menjual hartanya demi kepentingan menyiapkan konsumsi untuk para Surabaya. Wah, luar biasa ya, ternyata besar sekali jasa beliau. Walaupun beliau tidak dibayar, dia mendapatkan uang untuk modal, untuk memasak, tapi beliau besar niatnya untuk membantu. Walaupun beliau tidak bisa ikut berperang, tapi itu sangat penting karena perjuangan itu tidak ada hasilnya ya jika tidak punya tenaga, tidak makan. Nah, Bu Darmortir ini adalah pahlawan di balik itu. Nah, situ juga sudah ada replikannya ya, Bu Darmortir pada saat itu ketika menyiapkan makanan yang masih tradisional, proses pemasakannya menggunakan kuali, kemudian makanan juga masih tradisional dengan dibungkus daun pisang. Kemudian selain perawan tadi juga ada Dul Arnowo, di mana beliau adalah pemimpin KNI, Komite Nasional Indonesia. Dan yang paling ya, di mana ini adalah yang terkenal ketika pahlawannya terkenal ketika kita menyebutkan pertempuran 10 November, siapa beliau? Ya, benar sekali, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo ini siapa sih yang nggak tahu ya? Bung Tomo adalah orang yang membangkitkan semangat membara arek-arek Surabaya adalah beliau. Dia membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan sekutu pada saat itu. Kemudian setelah selesai melihat di lantai 2 ya, jadi sudah puas. Sebenarnya masih banyak koleksinya, ada radio, ada senjata-senjata juga yang lain, ada beberapa atribut-atribut seragam juga di sana. Nah, saatnya kita turun nih ke lantai 1. Lantai 1 kita pertama akan melihat ada replika beberapa tokoh pahlawan pada saat itu. Kemudian kita akan mendengarkan audio dari orasi Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris
telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Semangat beliau sangat luar biasa ya adik-adik ya, membangkitkan arek-arek Surabaya. Dimana kalau kita nggak ada yang penyemangat, mungkin ya semuanya akan menurut saja. Ya terjadi perang tapi memang kita akan kalah dan tanpa berjuang. Tapi Bung Tomo ini berusaha agar biar arek Surabaya ini tetap semangat, membara, lebih baik mati tapi kita berjuang daripada mati dengan sia-sia. Nah, terus gimana nih? Pasti banyak korban pada saat itu, tentunya. Dan korban tidak hanya puluhan, ratusan, ribuan. Bisa jadi belasan ribu ya adik-adik ya, korban berjatuhan. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka parah, luka-luka ringan. Nah, terus dibawa kemana? Nah, ada juga nih rumah sakit yang khusus untuk menampung korban dari pertempuran 10 November. Nah, setelah mendengarkan orasi membara dari Bung Tomo, nah saatnya kita melihat tentang rumah sakit Simpang, di mana rumah sakit ini adalah rumah sakit yang
menampung korban-korban dari pertempuran 10 November. Rumah Sakit Simpang adalah salah satu rumah sakit tertua di Surabaya, bisa jadi juga di Indonesia ya, tapi tertua di Surabaya itu sudah jelas karena pada saat itu pertempuran dan rumah sakit ini dijadikan sebagai rujukan utama ya. Rumah Sakit Simpang pada saat itu memang digunakan untuk menampung korban perang 10 November. Yang sekarang mungkin adik-adik ya, terus di mana lokasinya Rumah Sakit Simpang? Memang sudah tidak ada sekarang, sudah dirobohkan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu kan terjadi krisis ya, krisis moneter, pokoknya terjadi banyak hal yang tidak diinginkan ya pada saat itu, sehingga mau tidak mau Rumah Sakit Simpang harus dirobohkan dan dijadikan gedung baru atau bangunan yang baru. Bangunan apa itu? Ya pasti kalian kemungkinan besar pernah yang orang-orang Surabaya datang, yaitu di Delta Plaza atau Plaza Surabaya. Rumah Sakit Simpang sekarang menjadi Plaza Surabaya ya. Dimana salah satu tokoh terkenal ya dari Rumah Sakit Simpang yaitu Dr. Sutomo. Dia adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah sekarang mungkin adik-adik penasaran lebih dalam, pengen tahu tentang Dr. Sutomo itu siapa. Nah bisa mengunjungi Museum Dr. Sutomo yang ada di Jalan Bubutan. Selain karena krisis tadi, juga ada rumah sakit baru yang berdiri setelah Rumah Sakit Simpang, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo yang sampai sekarang ada di Karangmenjangan ya. Mungkin kalian juga sudah pernah mungkin atau pernah lewat melihat ada. Nah itu sampai sekarang masih ada rumah sakitnya, karena Rumah Sakit Simpang sudah tidak ada. Nah pada saat pertempuran 21 hari tadi, ada Surabaya itu mengungsi ke wilayah-wilayah di area Surabaya, bahkan sudah mendekati Sidoarjo ya, sudah ke Sidoarjo, bahkan ke kecamatan atau kabupaten-kabupaten lain, ada Krian, sampai ke Jombang, Mojokerto, bahkan sampai ke Malang. Nah, kalau tadi hanya melihat foto-foto saja, sekarang kita melihat replika dari Rumah Sakit Simpang. Mana pada saat itu yang masih tradisional, tidak ada ambulans ya, masih menggunakan tandu atau juga ada becak dan juga ada tram. Nah tram ini adalah cikal bakalnya kereta api ya, cuman pada saat itu tram itu bukan buatan Indonesia ya, tapi dari pemerintahan Belanda untuk mengangkut untuk membawa korban yang berjatuhan dari pertempuran 10 November. Kemudian setelah melihat replika Rumah Sakit Simpang, sekarang kita melihat desain konstruksi dari Tugu Pahlawan. Karena pada dulu itu tidak langsung seperti ini ya, seperti yang kalian lihat monumennya Tugu Pahlawan, tetapi melalui beberapa perubahan. Dulu itu ada Garuda Pancasila di atasnya, kemudian ada simbol pahlawan-pahlawan di bawah. Nah pada saat itu tapi ditolak oleh Bung Karno atau oleh Insinyur Soekarno pada saat itu, karena hanya bersifat sementara untuk dua ornamen tadi ya, burung Garuda dan pahlawan-pahlawan Indonesia. Padahal Insinyur Soekarno ini ingin Tugu Pahlawan ini bersifat keabadian, nah, monumental yang bisa dikenang selamanya gitu. Maka dari itu dihilangkan untuk ornamen itu tadi. Jadilah konstruksi yang sekarang. Nah, di mana Tugu Pahlawan ini dibangun pada tanggal yang sama dan bulan yang sama, yaitu 10 November, tapi pada tahun 1951. Dengan ketinggian 45 yard, 10 lengkungan dan 11 ruas, di mana itu memiliki makna tersendiri, yaitu menyimbolkan dari pertempuran 10 November. Untuk 10 November tanggal 10 disimbolkan oleh lengkungannya, bulan November disimbolkan oleh ruas, kemudian tahun 45 disimbolkan oleh tingginya 45 ya. Nah adik-adik, tadi sudah melihat konstruksi. Nah sekarang kita juga lihat yang beda dari yang lain, yaitu kita akan menonton bioskop mini ya. Kita menonton video dokumenter Perang 10 November. Dimana di situ isi videonya yaitu menjelaskan latar belakang terjadinya Perang 10 November itu. Kenapa alasannya? Alasannya mengapa Sekutu datang ke Indonesia beberapa hari sebelum pertempuran, sampai di hari H pertempuran, ketika AWS Malabi meninggal, yang membuat Sekutu marah pada saat itu dan memulai gencatan senjata dengan arah-arah Surabaya. Jadi videonya belasan menit dan menceritakan proses pertempurannya pada saat itu antara Indonesia dan Inggris, di mana arah-arah Surabaya tetap gagah, tetap
berani melawan sekutu yang menggunakan senjata-senjata yang sudah modern pada saat itu. Dimana kita hanya berbekal senjata tradisional yaitu bambu runcing dan ada celurit dan lain-lain tadi yang masih tradisional sekali, tapi kita tetap yakin kita menang. Jadi intinya kita harus tetap bersemangat. Arek-arek Surabaya, merdeka, merdeka, merdeka. Kita tadi sudah selesai mengunjungi Museum 10 November, saatnya kita menuju ke lokasi kedua, yaitu Museum Hidup Kapolres Surabaya. Nah, kemudian kita disambut nih dengan sangat baik oleh pihak kepolisian di sana, di mana kita dijelaskan apa saja koleksi yang ada di Museum Hidup Polrestabes Surabaya. Nah, sekarang banyak koleksi ya, mulai dari ada mesin ketik, ada juga seragam-seragam. Nah, juga ada nih Muhammad Yasin. Beliau kan tadi sudah dijelaskan ya, ini masih berhubungan dengan tadi di Museum 10 November. Dia adalah polisi istimewa, pahlawan polisi di Surabaya. Makanya diabadikan menjadi patung dada di situ. Replika muka dari beliau diabadikan di situ. Kemudian ada juga salah satu koleksi yang terpampang nyata jelas ketika masuk, yaitu ada lonceng yang berukuran cukup besar ya. Nah, lonceng ini juga bersejarah, di mana lonceng tersebut dibawa langsung atau dibuat di Amsterdam Belanda ya, dibawa langsung dari sana dan membutuhkan waktu 7 tahun karena melalui pakai akses laut ya, karena tidak ada akses yang lain pada saat itu ya, belum secanggih sekarang. Jadi butuh waktu bertahun-tahun untuk membawa lonceng sebesar itu ke Indonesia, di mana lonceng itu berfungsi untuk tanda peringatan untuk mengumpulkan pasukan pada saat itu. Dan dibawanya itu pada tahun 1843 ya loncengnya, dan ada 2 di Indonesia. Satu lagi ada di Ambarawa dan satu lagi ada di Surabaya. Dan itu sudah tidak digunakan ya pada saat ini, karena kan sekarang sudah canggih menggunakan alat yang lebih canggih untuk mengumpulkan pasukan atau mengumpulkan para polisi. Nah, kalau dulu menggunakan lonceng. Nah, jadi ngomong soal polisi, ada yang tahu nggak nih tugas pokok polisi itu apa? Nah, tugas pokok polisi yaitu melayani, melindungi, mengayomi, dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, adik-adik, kemudian kita akan lebih jauh nih mengenal koleksi-koleksi yang ada di Museum Hidup Polrestabes Surabaya. Yang pertama nih, di sisi kanan dari arah pintu masuk yaitu ada koleksi mesin ketik. Ada mesin ketik yang tertua dari dulu ya, tua, udah zaman dahulu kala masih digunakan pada saat itu. Dan ada juga koleksi teropong. Nah, ada juga koleksi seragam. Kita lihat ya, banyak di situ ada macam-macam ya, ada juga kamera pada saat itu yang digunakan. Kemudian pada saat itu kamera tidak bisa langsung kita lihat hasilnya, harus dicuci dulu. Nah, ada itu alatnya di situ. Ada juga koleksi seragam dari mulai tahun 1970 sampai yang sekarang masih digunakan. Untuk yang di bawah, yang bawah itu yang lama, yang dari dulu ada gitu. Dan yang untuk yang atas itu masih digunakan sampai saat ini. Ada beberapa baju-baju PDL ya, polisi yang digunakan untuk acara-acara tertentu sampai saat ini masih digunakan. Nah, tadi judulnya atau nama dari museumnya adalah Museum Hidup Polrestabes Surabaya. Kenapa disebut museum hidup atau museum aktif? Karena museum ini masih aktif digunakan sebagai perkantoran. Dan beberapa koleksi seperti tadi ada senapan ya, ada seragam-seragam juga. Nah, itu masih bisa digunakan sampai saat ini. Ada juga nih dokumentasi para pemimpin Polrestabes Surabaya, juga koleksi-koleksi mesin ketik ya di situ. Dari berbagai zaman ya, dari yang paling lama, paling tua, udah mulai agak canggih dan karena mesin ketik ini adalah cikal bakal dari komputer yang sekarang ketika digunakan. Kemudian kita kembali ke koleksi sebelah kiri dari pintu masuk, yaitu ada berbagai sepeda
sepeda ontel ya, ada juga motor pada saat itu. Kenapa tidak ada mobil? Ada, tapi memang yang dikoleksi pada saat itu di situ memang hanya sepeda dan sepeda motor. Ya, dan sepeda ini digunakan untuk patroli polisi-polisi pada saat itu. Di sebelahnya ada juga nih senjata-senjata api, ada samurai, ada juga pistol-pistol ya, mungkin bentuknya unik dan luar biasa ya, tercengang kita kalau melihat bentuk-bentuk yang berbagai macam itu, dan banyak yang masih bisa digunakan sampai saat ini gitu. Yang disebut dengan museum hidup atau museum. Ada juga peralatan identifikasi di rak etalase bagian senjata api. Nah, kemudian kita berjalan masuk ke arah kanan dari pintu masuk. Di lorong itu ada foto para pemimpin Polrestabes Surabaya dari zaman dulu sampai sekarang yang terbaru, yaitu Pak Pasma, di mana beliau menjabat sebagai Wakapolda Jawa Timur. Di bagian rak bawah itu juga ada koleksi-koleksi kejuaraan. Ada berbagai macam kejuaraan situ ya, banyak sekali piala yang sudah didapatkan oleh anggota-anggota Polrestabes Surabaya. Dan ada juga piala yang baru juga. Nah, itu adalah juara satu turnamen bola voli salah satunya. Kemudian ada juga ruang rapat Muhammad Yasin, di mana ruang rapat ini masih digunakan sampai saat ini. Yang digunakan oleh para pemimpin ketika rapat ya pada saat ini. Nah, kemudian lanjut kita menuju ke galeri museum Polrestabes Surabaya. Berbeda gedung ya, berbeda tempat. Kita masuk ke area galeri museum, disambut oleh salah satu foto yang diambil dari udara. Foto tempat ini, museum hidup Polrestabes Surabaya, yang diambil pada zaman dulu ya, masih hitam putih dan itu diambil dari udara. Kemudian juga di situ banyak koleksi senjata maupun pakaian polisi pada saat itu. Banyak juga mungkin kalian lihat ini kok bentuk seragamnya berbeda dengan sekarang. Ya benar memang, karena pada saat itu masih dipengaruhi oleh negara-negara lain ya, seperti Jepang misalnya, di bentuk seragamnya itu mirip-mirip pakaian-pakaian Jepang gitu ya. Nah, di situ juga ada koleksi peluit. Nah, fungsinya peluit ini seperti lonceng ya, karena untuk memanggil, untuk mengumpulkan pasukan. Juga ada koleksi mesin ketik juga. Dan ini galeri ini dibedakan ya, ada yang di era Belanda maupun di Jepang seperti itu. Nah, di figura-figura, di bagian-bagian foto yang terpajang di dinding itu adalah foto-foto beberapa pelatihan pada saat itu, pelatihan polisi pada zaman dulu. Dari berbagai tahun ya adik-adik ya. Dan itu juga ada koleksi-koleksi topi-topi yang digunakan polisi pada saat itu. Dan ada juga foto dari beberapa kantor polsek di Surabaya pada zaman itu. Ada beberapa yang masih ada sampai sekarang, bisa kalian temukan ya. Ada juga yang tidak tahu di mana lokasinya. Mungkin ada juga sudah dirobohkan, dihancurkan dan menjadi bangunan yang baru. Mungkin jika diperhatikan, atribut-atribut yang digunakan tuh masih berbau-bau Jepang ya pada saat itu, karena memang masih dikuasai oleh Jepang, karena ada bawah samurai gitu. Masih di bawah Jepang. Nah, di topi di situ, topi polisi pada saat itu simbolnya masih menggunakan matahari. Tapi setelah revolusi, setelah ada polisi istimewa, diganti menjadi simbol bendera Indonesia, merah putih. Bisa diperhatikan juga ada beberapa surat-surat atau pemberitahuan zaman dulu yang masih menggunakan ejaan lama. Seperti itu. Kemudian juga ada, kita masuk ke ruang Muhammad Yasin, di mana situ masih tertempel foto presiden dan wakil presiden pertama kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Dan juga nih, polisi itu punya teks proklamasi sendiri yang berbeda dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah puas melihat isi dari museum hidup atau aktif Polrestabes Surabaya, kita diajak untuk melihat kendaraan-kendaraan polisi yang digunakan pada saat itu dan sekarang ya, sampai sekarang ya, polisi dan kendaraannya yang digunakan itu apa saja. Ada tank, ada mobil-mobil yang besar-besar ya. Kemudian ada nih yang unik, yaitu ada mobil water cannon ya, yang bisa menyemprotkan air yang fungsinya itu seperti pemadam kebakaran. Kemudian kita juga dikenalkan dengan anjing pelacak. Di mana anjing pelacak ini seperti sahabat polisi ya, karena bertugas membantu polisi dalam
menyelesaikan tugasnya. Nah, kita diperkenalkan dengan salah satu anjing pelacak di Polrestabes Surabaya, yaitu bernama Bella. Bella adalah salah satu anjing pelacak dan tugasnya itu adalah melacak bom ya, Bella ini. Dimana Bella ini akan duduk dan diam sambil menunggu dapat hadiah dari pihak polisi ketika dia sudah berhasil menemukan bom yang dilacak pada saat itu. Nah, si Bella ini usianya 5 tahun dan dia ras campuran ya. Dan mungkin adik-adik penasaran kok 5 tahun muda sekali anjingnya ya. Tidak, berbeda dengan manusia ya, karena perkiraan nih umur 1 tahun anjing itu setara dengan 8 tahun umur manusia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau umur Bella di sini sekarang 5 tahun, nah berarti perkiraan kurang lebih umurnya itu seperti manusia itu umurnya 40 tahun. Jadi tergolong cukup tua ya, berarti ya sudah dewasa Bella ini. Dan kita juga seru ini diajak untuk melihat simulasi langsung Bella dalam mencari bom. Nah, jadi pihak kepolisian menyembunyikan bomnya di dekat mobil ya. Wah, ternyata Bella ini bisa mengendus-ngendus terus kemudian berhasil menemukan mobil yang berisi bom di situ. Walau bomnya bukan bom asli ya adik-adik ya, hanya tiruan saja, bahan-bahannya hanya tiruan yang digunakan. Tapi Bella berhasil menemukan bom di area yang sudah disembunyikan, Pak. Nah, kita juga saat itu dites lagi nih, yaitu dengan menyediakan beberapa tas dari adik-adik. Nah, kemudian diletakkan salah satu tangan bom di salah satu tas itu, dan ternyata Bella berhasil menemukan tas yang berisi bom. Wah, luar biasa sekali ya Bella ini. Dan masih banyak sebenarnya koleksi anjing pelacak yang tergolong cukup, bahkan ada beberapa yang lumayan buas ya. Nah, makanya diletakkan di kandang. Tangan Bella ini kan bilangnya itu lumayan jinak ya, jadi tidak menggigit walaupun giginya beruncing. Nah, itu adik-adik perjalanan kita di Museum Polrestabes Surabaya. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu ya pada saat itu, dan dikenalkan bagian-bagian museum-museum di sini, bahkan sampai di anjing pelacak. Halo adik-adik, dengan berakhirnya materi K9 di Polrestabes Surabaya, maka berakhirlah EduVisit pada hari ini. Sampai jumpa di EduVisit berikutnya. Dadah!